Pemirsa, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam akan digelar esok Senin. Ini merupakan sidang yang kedua kalinya setelah pada 24 Juni lalu sidang pra-peradilan Peggy ditunda karena pihak termohon Polda Jawa Barat tak kunjung hadir. Untuk sidang besok, pemirsa, sidang akan tetap dilanjutkan meski pihak Polda Jabar tidak hadir. Perjalanan menyingkap kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki yang meninggal pada 2016 silam memunculkan babak demi babak yang baru. Senin esok, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka dalam kasus ini akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Ini merupakan sidang kedua setelah sebelumnya pada sidang pertama pihak termohon yakni Polda Jawa Barat tak hadir sehingga sidang terpaksa ditunda. Namun, pihak Polda Jabar menyatakan akan hadir pada sidang lanjutan pra-peradilan Peggy Setiawan esok. Jadwal persidangan pra-peradilan berikutnya Polda Jawa Barat akan menghadiri. Dan kami meyakini tim kuasa hukum dari Polda Jawa Barat akan menghadiri kegiatan sidang pra-peradilan pada jadwal persidangan yang berikutnya dan akan menyiapkan materi gugatan persidangan yang telah dipersiapkan dari tim kuasa hukum Polda Jabar. Tetapi, jika esok Polda Jabar berhalangan hadir pada sidang pra-peradilan, maka sidang akan tetap dilanjutkan. Hal ini karena berkas perkara Peggy masih belum lengkap. Pihak Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Barat pun akan mengembalikan berkas perkara Peggy Setiawan kepada penyidik Polda Jawa Barat karena belum lengkapnya bukti, sehingga pra-peradilan pun tetap bisa berjalan. Sementara itu, pihak kuasa hukum Peggy telah menyiapkan sejumlah saksi kunci untuk pra-peradilan esok. Mereka akan bersaksi bahwa Peggy tak terlibat dalam kasus pembunuhan di Cirebon. Masuk ke agenda tentang saksi ya. Jadi besok mungkin masih agenda pembukaan untuk sidang pra-peradilan. Dokumen-dokumen semua lengkap kita bawa. Insya Allah kita akan menghadirkan kurang lebih 10 orang saksi dari kami untuk melakukan pembelaan terhadap klien kami ya. Sejumlah argumen kuat disiapkan untuk pra-peradilan. Di antaranya pada saat pembunuhan terjadi, Peggy disebut berada di Bandung, bekerja sebagai buruh bangunan. Kuasa hukum juga berpendapat Peggy tak terlibat dalam kekerasan ataupun pembunuhan Vina dan Eki. Peggy ditangkap tanpa adanya bukti yang cukup kuat dan hanya mengandalkan kesaksian orang, bukan barang bukti. Kuasa hukum juga menyebut jika pada 2016 polisi hanya menyita motor Peggy yang berwarna pink tanpa melakukan pemeriksaan. Namun, hingga saat ini, keberadaan motor yang dimaksud tak pernah dimunculkan penyidik. Hanya bukti surat tanda motor kendaraan ataupun STNK yang masih dipegang penyidik. Selain itu, penangguhan penahanan Peggy ditolak kepolisian. Peggy pun tetap ditahan penyidik Polda Jabar hingga hari ini. Berbagai hal yang menjadi alasan Peggy dan kuasa hukum mengajukan pra-peradilan ini tentu harus dijawab pihak kepolisian Polda Jabar dalam sidang lanjutan yang akan digelar Senin 1 Juli besok. Lantas apa saja yang sudah disiapkan pihak kuasa hukum Peggy untuk sidang esok? Dan akankah pihak Polda Jawa Barat hadir? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, setelah sempat tertunda selama seminggu, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar besok oleh Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Kuasa hukum Peggy mengaku punya bukti kuat bahwa penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka telah menyalahi prosedur. Ya, mereka juga meyakini Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap. Akankah gugatan Peggy Setiawan ini dikabulkan oleh hakim pemirsa atau justru mungkin sebaliknya? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada kuasa hukum Peggy Setiawan, yaitu ada Mas Tony RM, kemudian juga ada pakar hukum pidana, Profesor Hipnu Nugroho, dan juga ada Ketua Harian Kompolnas, yaitu ada Pak Beni Mamoto. Selamat sore semuanya. Selamat sore Mbak. Selamat sore Pak Beni, Pak Tony. Ya, pertama saya ingin ke Mas Tony terlebih dahulu. Kuasa hukum Peggy ini tampaknya yakin banget Peggy Setiawan akan menang besok dalam sidang pra-peradilan. Apa saja bukti yang disiapkan oleh kuasa hukum sehingga meyakini bahwa ini benar-benar kuat posisi Peggy? Ya, saya ulangi lagi untuk mengingatkan bahwa
penetapan DPO ataupun penangkapan Peggy Setiawan ini menurut penyidik itu kan berdasarkan putusan pengadilan. Putusan pengadilan atas nama 8 terpidana itu ada 3 DPO ya, diantaranya Peggy alias Peron. Nah kemudian ditetapkan DPO oleh Polda Jawa Barat Peggy alias Peron. Kemudian yang ditangkap ini Peggy Setiawan, sehingga ini orang yang berbeda. Menurut kami, kalau orang yang berbeda seharusnya dilakukan dulu pemanggilan, kemudian penyidikan, karena penyidikan ini untuk mencari pelakunya dengan menemukan minimal 2 alat buktinya untuk menetapkan tersangka. Nah ini tidak dilakukan karena dianggap Peggy Setiawan adalah Peggy alias Peron, ditangkap saja ya. Setelah ditangkap kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Nah itu ada dokumen pemberitahuan penetapan tersangka kepada keluarga atau kepada penasihat hukum, itu ada, itu rangkaiannya kami baca. Sehingga ini orang yang berbeda ya, dari DPO langsung ditangkap kemudian ditetapkan tersangka. Sementara penangkapan itu harus minimal 2 alat bukti. Makanya hal inilah yang akan diuji di pra peradilan. Kemudian yang kedua, alat bukti yang dimiliki penyidik yang dilampirkan, yang diberkas dalam berkas perkaranya Peggy Setiawan itu sudah pernah diajukan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada tanggal 20 Juni 2024 dan pada tanggal 24 Juni 2024 Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah memberitahukan kepada penyidik P18 bahwa ya, alat buktinya kurang lengkap. Alasan Kejaksaan Tinggi dalam konferensi persnya yang disampaikan oleh Kasipenkum Pak Cahya mengatakan bahwa berkas perkara ya, itu belum memenuhi syarat material dan formil. Kemudian alat bukti yang ada itu belum memenuhi unsur itu. Jadi udah diuji oleh jaksa. Sehingga kami yakin ya, nanti pra peradilan ini alat bukti yang dimiliki penyidik ini kami yakin ya tidak akan kuat, tidak akan bisa menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Meskipun ada alat buktinya, tetapi kualitasnya kami jamin, kami yakin sekali itu kualitasnya tidak ada korelasinya menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Baik, kita ke Pak Beni. Pak Beni, ini tim kuasa hukum Mas Tony ini berapi-api sekali, tidak yakin bahwa alat bukti dari pihak kepolisian cukup, karena kita lihat di sidang yang pertama, sidang pra-peradilan pertama juga tidak hadir, kemudian P19. Nah, komentarnya seperti apa? Silakan Pak Beni. Ya, saya mendukung Pak Tony, harus yakin. Kan ini mau adu pembuktian. Ya. Jadi kalau kita mau maju adu pembuktian harus optimis dulu, yakin, karena nanti akan diperhadapkan dengan pihak lain yang juga yakin. Nah disitulah di forum nanti akan diuji oleh hakim, apa yang disampaikan nanti, bagaimana penilaian hakim. Jadi marilah kita ikuti nanti sidangnya, saya yakin akan menarik sekali, karena atensi publik sangat besar. Semua ingin tahu, semua penasaran, dan mudah-mudahan nanti terjawab melalui proses persidangan ini. Baik, lalu apa yang menyebabkan polisi ini ketika pada saat sidang pra-peradilan minggu lalu tidak hadir, kemudian berkas yang diajukan ke Kejati Jawa Barat juga dikembalikan alias P19. Ini sebetulnya apa yang menyebabkan seolah-olah kayak polisi ini tidak siap di mata masyarakat? Iya, jadi seperti yang sudah dirilis oleh Humas Polda Jabar, bahwa alasan yang disampaikan adalah pada saat itu ada kegiatan yang bersamaan. Karena memang yang menerima kuasa ini Bitkum Polda. Ya. Jadi bukan dari Serse, tapi Bitkum Polda. Tergantung kesiapan dari Bitkum Polda, apakah mereka sedang ada agenda dan sebagainya. Itu sudah disampaikan dalam rilis yang lalu. Kemudian menyangkut masalah pembuktian ini, sekali lagi marilah kita sama-sama nanti mencermati tahap demi tahap yang nanti yang disampaikan oleh pihak Pak Tony. Kemudian nanti kita juga menunggu apa tanggapan atau jawaban dari pihak kuasa Polda Jabar, dalam hal ini Bitkum Polda Jabar. Ya, nah sekarang saya ingin ke Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, kalau besok seandainya pihak berwajib berhalangan hadir, pertanyaan selanjutnya apakah sidang tetap akan dilanjutkan? Dan kalau seandainya ada berkas yang belum beres, kemudian dikembalikan, apa sih yang bisa kita maknai dari hal tersebut, Prof. Ibnu? Ya, begini Mbak, kalau bicara konsep, ini kan persidangan perdata. Persidangan perdata itu seseorang tergugat punya hak untuk melakukan suatu pengunduran. Bisa 1 kali,
bisa 2 kali, bisa 3 kali. Nah itu. Kalau sampai 3 kali tidak hadir, hakim wajib memutus first take, putusan tanpa hadirnya termohon atau terpidana. Nah, sekarang pertanyaannya, besok itu kan sudah mulai sidang. Hakim juga punya kewenangan untuk menentukan besok harus sudah dimulai. Karena apa, Mbak? Dalam pra-peradilan itu adalah acara cepat. Acara cepat itu 7 hari selesai. Sedangkan pokok perkara sedang berjalan di kejaksaan. Disinilah saya kira kejar-kejaran waktu antara pra-peradilan dengan pokok perkara itu sangat menentukan sekali. Jadi dalam suatu sistem peradilan pidana, jangan sampai permohonan pra-peradilan gugur. Karena dalam konteks ilmu, pra-peradilan itu adalah sebagai kontrol. Kontrol tentang sah tidaknya penahanan, sah tidaknya penetapan tersangka, sah tidaknya penyitaan, dan sebagainya. Kontrol-kontrol ini bagian dari pemberlakuan hak asasi manusia. Sehingga jangan sampai ketika kesalahan pada awal ini baru diketahui pada tiap persidangan. Itu suatu yang sangat kita sesalkan. Jadi mekanisme ini saya kira mekanisme yang harus ditempuh, dan Polri saya kira besok hadir lah. Apalagi besok kan tanggal 1 Juli, hari ulang tahun Polri. Kan gitu kan. Hari yang menentukan bahwa rakyat semakin percaya, rakyat semakin menginginkan suatu tekad Polri untuk memberantas kejahatan. Nah, itu ya sebagian. Oleh karena itu, dalam konteks hukum, hakim punya kewenangan, kemarin sampaikan kalau memang tidak hadir akan diteruskan. Itu saya kira suatu tindakan yang bagus, karena akan melihat suatu proses perkaranya, jangan sampai perkara nanti disidangkan menjadi perkara gugur pra-peradilannya. Itu yang begini, tidak Prof. Ibnu, kalau seandainya pra-peradilan ini berjalan tidak sesuai dengan proses yang cepat yang kata tadi Prof. Ibnu sampaikan, kemudian kita juga tahu bahwa di kejaksaan prosesnya juga lumayan cepat. Kalau seandainya ini sudah selesai di kejaksaan kemudian ditujukan kepada pengadilan kasus Peggy ini sebagai tersangka atau sebagai tersangka begitu ya, posisi pra-peradilan itu artinya bisa dikatakan gugur begitu, Prof. Ibnu? Oh belum Mbak. Jadi cut off-nya, lah ini istilah cut off-nya. Cut off suatu peradilan gugur apabila permohonan pra-peradilan apabila pokok perkaranya sudah mulai disidangkan. Sedangkan permohonan pra-peradilan belum selesai. Nah, disinilah makanya dalam suatu sistem tidak mungkin satu perkara 2 model persidangan. Jadi satu, yaitu apa? Pokok perkara sudah dimulai sidangkan. Jadi bukan dilimpahkan, disidangkan. Disidangkan itu artinya dibacakan surat dakwaannya. Itu, Mbak. Nah, ini saya kira kejaksaan juga butuh waktu lah. Sehingga kalau toh sampai kekhawatiran gugur itu ya agak berlebihan. Karena proses ini tadi Pak Beni mengatakan semua publik memantau, semua melihat, sehingga jangan sampai menjadikan kejaran waktu menjadikan peradilan gugur karena ketidakprofesional dalam menentukan pra-peradilan ini. Baik, Pak Beni, ini kan berkas dari penyidik ini dikembalikan oleh Kejati atau P19. Kenapa kok berkasnya sampai dikembalikan dan apa yang membuat ini seolah-olah jadi tampak rumit? Informasinya masih akan kami bahas usai jeda, tetaplah di Kabar Petang.